Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiyas Viswatah. Om Yang Widi, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang budiman dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Baik, senang sekali saya Made Sudiama dapat kembali menjumpai Anda dalam acara yang sangat luar biasa yang memberikan kita pengetahuan tentang agama Hindu, yakni Mimbar Agama Hindu. Baiklah, selain hari ini kita akan membahas tema dan membedah sebuah narasi, juga akan ditemani oleh rekan-rekan kita dari KMADI Sumatera Selatan. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir. Nah, untuk membahas atau membedah tema pada hari ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, pemuda yang juga menjadi teladan bagi kita semua. Saya perkenalkan Bapak Imade Sumartawan SIP. Om Swastiastu, Om Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sungkara sehat, baik. Baik, terima kasih Bapak Sumar ya. Sumar panggilan akrabnya sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita untuk membahas tema pada hari ini. Jadi tema pada hari ini adalah tema tentang peran pemuda Hindu dalam menjaga budaya dan agamanya. Jadi dalam satu jam ke depan, Bapak, kita akan membahas tema yang berjudul tentang bagaimana peran pemuda Hindu dalam menjaga budaya dan agamanya. Mungkin bisa langsung Pak bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah dan kita yang ada di studio, apa sih peran pemuda Hindu? Apa mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih yang bisa disampaikan kepada kita dan pemirsa di rumah. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Viswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TPRI yang budiman, terima kasih waktu dan tempatnya pada pembawa acara yang luar biasa. Di sini ada dua konteks, yaitu agama dan budaya. Kita tahu agama itu adalah sebuah tatanan ataupun sebuah konsep bagaimana mengatur kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dalam hal ini di dalam Hindu, agama adalah sesuatu yang sangat penting sekali, yang memang sudah mendarah daging di dalam kepercayaan kita. Di dalam Hindu ada satu sloka yang menyatakan bahwa, yaitu sloka Bhagavad Gita, sloka 11 ada ayat 4, yaitu tentang jalan manapun ditempuh manusia, ke arahku, semua aku terima, dari mana-mana semua menuju kepadaku. Artinya jelas di sini bahwa jalan apapun yang dicapai atau dilakukan, intinya semua berjalan benar. Menuju Jadi, kepadanya begitu, Pak. Artinya di Indonesia kita tahu bahwa ada 6 agama yang diakui. Jadi dengan sloka tersebut jelas sudah konkret sekali bahwa dalam Hindu kita sangat menghargai dan menghormati semua agama, bahwa semua agama itu tujuannya sama, yaitu untuk mengantarkan manusia kepada jalan yang lebih baik. Ya. Kemudian di konteks kedua adalah tentang budaya. Kita tahu bahwa Hindu di Indonesia ini terkenalnya tentang bagaimana Bali, mungkin bahkan orang tidak lebih populer Bali daripada Hindunya. Betul. Tetapi di dalam Hindu sendiri di Indonesia khususnya itu tidak bisa dilepaskan dari beberapa budaya-budaya yang berbeda. Seperti di Indonesia ini ada Hindu Bali, kemudian ada Hindu Kaharingan di Kalimantan, kemudian ada Lotadolo di Sulawesi, kemudian juga ada Hindu Karo di Sumatera Utara dan lain-lainnya. Artinya bahwa sloka tadi juga bisa dikaitkan dengan keberagaman yang ada dalam Hindu. Artinya dengan kebudayaan tadi. Iya, benar. Nah, sekarang kalau kita melihat budaya, kita Hindu ini terkenal dengan agama yang berbudaya. Nah, sekarang kaitannya budaya dan agama. Kalau Bapak melihat dari sudut pandang Pak Sumar nih, apa sih? Apakah dominan agama, apa dominan budaya itu sendiri? Mungkin kalau bicara masalah dominan, saya berani bilang bahwa budaya itu lebih dominan daripada agama di Indonesia, terutama Hindu. Ya. Karena kita tahu bahwa
budaya yang ada di Indonesia, terutama Bali, itu benar-benar menjadi landasan dan fondasi dalam beragama di Bali dan di Indonesia. Artinya Hindu Indonesia ataupun Hindu Bali itu tidak lepas dari masalah budaya. Bahwa seperti kita, saya sebagai generasi Hindu, muda. ya yang generasi muda Hindu Bali yang lahir dan memang besar di Sumatera Selatan, itu benar-benar diwarisi bagaimana menjaga budaya, bagaimana menjaga tradisi. Dan ini kaitannya dengan bagaimana kita bernegara. Budaya itu tidak hanya bicara tentang bagaimana agama. Budaya itu adalah menguatkan sebuah agama untuk sesuai dengan daerahnya. Konsep ini ada dalam agama itu, yaitu konsep desa kalopatra, yang artinya bagaimana sebuah agama ataupun ajaran menyesuaikan dengan tempat dan kondisi lingkungannya. Nah, ini sangat luar biasa sekali untuk dipahami anak-anak muda. Bahwa kita tidak hanya ada Hindu Bali, tetapi seperti yang saya disampaikan bahwa ada Hindu Kaharingan. Bagaimana ritualnya pun berbeda. Nah, mungkin kalau tadi disampaikan berbeda Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharingan. Secara konsep ajaran itu bagaimana? Apakah memang agama kita, agama Hindu membenarkan itu atau memang bertentangan dengan ajaran Hindu itu sendiri? Mungkin kalau bicara itu tadi sebenarnya sudah jelas ya, ada statement bahwa tadi ada juga panduan tentang sloka tadi, bahwa memang benar-benar bahwa Hindu itu sangat merawat budaya. Bagaimana kita harus menjaga dan merawat budaya. Karena itu memang menjadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu adalah fondasinya kita bernegara, itu adalah merawat budaya. Orang dari luar negeri atau dari daerah-daerah manapun datang ke Indonesia, datang ke Bali, datang ke Sumatera Selatan, itu sebenarnya bukan hanya melihat pantai, bukan hanya melihat gunung, tetapi melihat budaya dan kulturnya. Jadi ini sangat penting. Ini sangat penting sekali bagaimana memilah antara budaya dan agama agar tidak saling bertabrakan atau tidak saling berbenturan seperti itu. Bahwa bisa kita tegaskan bahwa budaya akan memperkaya agama. Seperti itu. Oke. Jadi artinya budaya dan agama ini adalah dua hal yang sangat berkaitan tentunya, begitu Pak ya. Nah sekarang kalau dengan dilihat banyaknya budaya, tradisi, bahkan banyak pemuda-pemuda itu terkesan bahwa budaya kita itu kadang-kadang dalam tanda petik itu budaya yang sudah tidak relevan zaman sekarang atau seperti apalah itu. Nah, sekarang kalau Bapak Sumar melihatnya itu seperti apa? Apakah memang kita yang kurang melestarikan atau menjaga budaya kita, atau memang tantangan harus globalisasi yang sangat deras ini yang membuat kita seperti itu? Ya, tema ini sebenarnya unik sekali dan juga sangat menarik ya untuk dikupas. Bahwa memang sudah tantangan, bukan hanya tantangan kita di Sumatera Selatan, bukan hanya tantangan kita di Indonesia, tapi ini tantangan global, tantangan dunia. Bagaimana pergeseran budaya yang begitu kuatnya di zaman era modernisasi dan di era digital seperti ini. Dan sebenarnya kata-kata budaya itu tidak jauh daripada bagaimana penyesuaian. Penyesuaian dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, penyesuaian sebuah budaya. Artinya budaya itu akan terus berkembang seiring perjalanannya zaman, seiring perjalanannya waktu. Ketika kita tidak bisa menyesuaikan zaman, ketika kita tidak menyesuaikan dengan waktu, maka di situ akan ada yang namanya kehancuran. Iya. Nah kalau kita dikaitkan dengan sekarang, orang kan kadang-kadang pemuda sekarang banyak tuh yang acur terhadap budaya kita, terus tradisi kita dianggap tidak maju dan tidak relevan. Dengan terus berkembangnya ajaran agama dengan budaya itu, apakah masih relevan dilakukan budaya itu terkait dengan ajaran agama? Karena tadi disampaikan bahwa ajaran agama itu berkaitan dengan budaya. Kalau budaya itu ditinggalkan, terus ajaran agama yang simpel-simpel dilakukan, itu konteksnya seperti apa? Nah, ini kadang-kadang kan orang masih banyak yang nggak mau ribet seperti itu. Ya mungkin kalau bicara ini tadi ya kayaknya bisa saya simpulkan juga bahwa beragama dan berbudaya itu kan dua hal yang sebenarnya berbeda tetapi saling berkaitan. Terutama kalau kita di Hindu Bali ya, yang ada di Indonesia, di Hindu Bali itu
budaya beragama yang memperkaya sebuah agama itu memang benar-benar harus dirawat lah, tetapi harus menyesuaikan dengan zaman karena kita tahu hari ini terutama kita bicara masalah pemuda bahwa banyak sekali pemuda yang sudah memang bergeser budayanya. Dulu anak-anak muda biasa belajar ke sanggar tari, ya kan, belajar tari-tarian. Tetapi pada era sekarang ini, era digital sekarang ini, anak-anak sudah bergeser nih. Yang biasanya belajar di sanggar tari sekarang udah di depan HP aja sudah cukup. Dulu kan main TikTok bisa dibilang begitu kan. Pemuda kita aktif belajar di pasraman terkait mekidung, baca sloka, tarian. Itu udah bagian mengajikan budaya dan ini. Nah, sekarang kita belum banyak sih yang kita jumpai hal-hal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih ajaran agama dan budaya itu bisa tetap berjalan seiringan dan bisa diadopsi dengan kehidupan hari ini yang sangat modern ini seperti apa? Nah, jadi kalau bicara mengadopsi budaya, itu sih lebih kepada bagaimana kita itu bagaimana ya berkolaborasi dengan zamannya seperti itu. Jadi tadi saya contohkan masalah TikTok tadi. Kita tidak mungkin ya kan membendung yang namanya sebuah arus globalisasi, arus modernisasi tidak mungkin kita bisa membendung. Jadi apa yang harus kita lakukan, terutama di anak-anak muda nih, saya di aktivis kepemudaan. Bagaimana mengarahkan anak-anak muda ini di zaman digitalisasi ini supaya tidak keluar dari norma-norma beragama, norma-norma berbudaya yang sesuai dengan bangsa kita. Salah satunya apa? Kita bikin kontes TikTok tentang budaya. Misalnya kekidungan, kemudian kita berpakaian, cara berpakaian seperti itu lewat akun TikTok tadi. Kalau kita bendung, kalau kita batasi, terus saja akan ada pergesekan, dan itu bukan tidak mungkin anak-anak muda kita malah bergeser nih dan akhirnya malah jauh dari adat dan budaya kita. Nah, ini harus benar-benar disikapi seperti itu. Nah, sekarang Pak Sumar itu kan saya sering lihat juga sering kunjungan pembinaan ke daerah-daerah. Nah, kalau Pak Sumar sendiri cara mengedukasi pemuda kita agar bisa terus melestarikan budaya dan tradisinya tadi, caranya seperti apa? Konten-konten berwacana atau berdharma wacana ala Pak Sumar itu seperti apa sih? Supaya pemuda-pemuda kita itu tertenyuh hatinya bisa menjaga atau melestarikan budaya dan agama tadi. Gitu. Ya mungkin kalau kan setiap orang mungkin beda-beda gitu kan. Ya betul. Mungkin kalau saya pribadi ya karena saya basicnya sebenarnya bukan di basic agama. Jadi saya menyesuaikan dengan basicnya saya seperti itu. Ya. Saya basicnya benar-benar di organisasi nih. Contohnya apa tuh Pak misalnya? Kalau saya kan basicnya di organisasi artinya saya memang benar aktivis organisasi, tetapi kebetulan saya juga memang di daerah itu pengajar di lembaga pasraman atau di sekolah agama Hindu. Nah jadi kalau yang pembawa acara sampaikan tadi, bagaimana di setiap daerah nih beda-beda nih, kayak di Oki, Oku Timur, Musi Banyuasin beda-beda nih tipe-tipe orangnya. Tipe-tipe pemudanya yang harus juga dihadapi itu sangat beda gitu kan. Jadi lebih kepada pendekatan ya pertama. Makanya itu pentingnya bagaimana kita harus dekat nih dengan anak-anak muda ini. Kita harus tahu nih apa yang kira-kira memang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi hobi mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Saya contohkan di Musi Banyuasin masalah budaya nih, budaya itu memang sempat turun sekali ya. Tetapi kita berusaha bangkitin dengan membuat kegiatan-kegiatan yang berbau budaya. Baik, terima kasih Pak. Nampaknya perbincangan kita sangat menarik, tapi kita jangan kemana-mana, pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak.
Pa, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih pemirsa TPRI Sumatera Selatan masih setia menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu, tentang peran pemuda Hindu dalam menjaga budaya dan agamanya. Nah, tadi sudah sedikit banyak kita bahas tentang bagaimana menjaga budaya dan agama Hindu. Nah, untuk mempertegas dan memperjelas ajaran bagaimana menjaga budaya dan agama, maka akan dibacakan oleh Sloka Bhagavad Gita, dia 1 Sloka 1 oleh rekan kita Ilo Eka Yuliani dan Komang Ayu Widiandari. Saya persilakan. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 1, Sloka 1. Dharma setra Kuru setra Samaveta Yuyatsawa Mamakah Pandawa Cayawa Kim aku Arwata Sanjaya. Drastarasta berkata, apakah yang akan mereka lakukan? Pasukanku dan pasukan Pandawa di medan Dharma. Kuruksetra yang siap tempur, wahai Sanjaya. Om Santi 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 Om. Sangat luar biasa dari Bhagavad Gita tadi, dilantunkan oleh Ilo Eka dan diterjemahkan oleh Komang Ayu. Terima kasih Bhagavad Gita Sloka yang berkaitan dengan tema kita, Pak, tentang peran pemuda Hindu dalam menjaga budaya dan agama. Baik, kita bisa lanjutkan pembahasan kita atau perbincangan kita terkait dengan peran pemuda Hindu dalam menjaga budaya dan tradisi. Tadi sempat terpotong bahwasannya bagaimana Pak Sumar memberikan edukasi cara berkonten, cara berwacana, mengakomodir pemuda-pemuda Hindu kita di daerah dimanapun berada terkait bagaimana sih agar budaya itu dan agama kita bisa lestarikan. Silakan, Pak. Mungkin terima kasih. Jadi khususnya di Sumatera Selatan ya, kembali seperti saya sampaikan tadi masalah konten-konten itu sedang kita garap. Bagaimana anak-anak muda itu kita edukasi, kemudian kita kasih daya tarik
bagaimana untuk dekat dengan agama, dekat dengan budaya. Karena ini sebenarnya bukan permasalahan hanya di Hindu, tetapi di agama-agama lain tentu saja sudah jadi permasalahan yang sangat serius yang harus dihadapi ya. Karena anak muda sekarang terkesan jauh nih sama agama, jauh sama budaya. Acuh lah gitu Iya, kan ya. bisa dibilang acuh. Bahkan mulai merubah nih kiblat dari budaya kita nih, budaya Nusantara ke kiblatnya budaya orang, misalnya kayak di K-pop misalnya, itu hal yang memang benar-benar serius, ancaman yang serius ini. Nah, jadi sebagai anak muda, hal yang paling penting adalah kesadaran bahwa budaya itu bukan sesuatu yang abadi ya, bukan sesuatu yang abadi, tapi sesuatu yang terus harus dikembangkan. Ya. Di Indonesia, terutama di Bali, kita nih sejak kecil sudah biasa nih ditanamkan budaya-budaya yang adiluhur. Salah satunya adalah kesenian. Ya. Salah satunya kesenian, terutama di tari dan di kekidungan. Dan tarian Bali itu sudah sampai ke mancanegara, udah semua orang tahu ya, tarian Bali. Artinya berarti kita punya warisan yang luar biasa yang harus kita kembangkan, yang harus kita jaga. Jadi di sini peran pemuda itu sangat jelas, karena tidak mungkin nih generasi-generasi yang lawas yang akan terus eksis untuk menjaga budaya tadi gitu kan. Tentu saja butuh anak muda. Ya. Tetapi kebanyaannya anak muda selalu berpikir bahwa itu kuno, itu jadul. Ya. Di zaman sekarang sesuatu yang kuno dan jadul itu bukankah sesuatu yang mahal, tentu saja kan. Uang kuno mahal. Motor-motor kuno gitu kan, sepeda-sepeda kuno kan mahal gitu kan. Tinggal merubah persepsi sih sebenarnya masalah kuno ataupun jadul itu, bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita membrandingnya supaya memiliki nilai jual yang tinggi. Dan itu berusaha kita kembangkan nih, di daerah juga kita kembangkan, bagaimana menumbuhkan lagi nih semangat-semangat adik-adik, anak-anak di daerah itu untuk kembali berkegiatan dan berbudaya. Ya, kadang-kadang memang kalau dilihat kasusnya seperti itu, saya juga sebagai mahasiswa pemuda kadang-kadang melihat itu, aduh ini apa sih gitu kan. Kadang-kadang itu yang perlu kita mungkin ada kiat bagaimana memfilter. Kadang-kadang budaya agama itu kadang-kadang diartikan sebagai memberikan dengan masuknya budaya baru akan hilang budaya yang lama dan menghilangkan ajaran-ajaran agama itu. Kita mungkin di lapangan, kita sebagai pemuda seringlah berdiskusi hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Sumar nih, melihat hal seperti itu bagaimana sih? Apakah memang kita juga harus acuh juga melihat budaya itu? Apa kita bisa memfilter hal-hal seperti itu? Kembali ke konteks agama nih. Konteks agama itu kan bagaimana orang itu berritual, bagaimana orang itu berhubungan dengan Tuhannya, dengan rasa nyaman, kemudian rasa bahagia. Nah, kalau saya sebagai pemuda Hindu yang punya budaya Bali nih, itu udah jelas banget loh kelihatannya bahwa kita itu beragama itu sangat bahagia. Bahagia itu kalau dalam kacamata saya ya bermain musik, kemudian bernyanyi, kekidung-kidungan, kemudian tari-tarian. Nah, itu artinya leluhur kita ataupun pendahulu-pendahulu kita itu sudah membuatkan sebuah konsep-konsep bagaimana anak-anak muda itu, kemudian generasi-generasi selanjutnya itu tetap ajak dengan budayanya ataupun tetap mempertahankan budayanya. Kita dibekali dengan budaya yang sampai hari ini sudah diakui dunia. Artinya kita sebenarnya sudah tidak perlu ragu lagi masalah tentang budaya kita. Hanya kita perlu merawat saja, seperti itu. Nah, jadi untuk adik-adik yang di daerah, bagaimana kembali tadi saya bilang, bagaimana membranding sebuah kegiatan, bagaimana membranding sebuah budaya itu, mengemasnya menjadi sesuatu yang bisa bernilai, seperti itu. Oke, nah kalau sekarang tadi budaya, nah sekarang kaitannya dengan agama. Agama Hindu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tradisi tadi, Pak. Sekarang banyak fenomena di masyarakat itu kita lihat ngaben nih, Pak. Kadang-kadang kan mungkin karena
mungkin saya juga nggak tahu lah apakah dia gengsi atau seperti apa, ngaben sampai habis MM-an 1 miliar 2 miliar untuk ditampilkan, wah ini budayanya. Nah kalau itu dilihat dari segi agama, apakah itu masuk pemborosan sehingga orang itu beragama menjadi berat, beragama menjadi hal yang diribetkan, karena fenomena ini mungkin Pak Cumar sering lihat di media sosial, di mana kehidupan masyarakat dia nggak usah jauh-jauh di Bali, di Sumatera Selatan seperti itu seperti apa Pak Bapak melihatnya kaitannya dengan konteks agama? Oke, ngaben itu ajaran agama ini, tapi kadang-kadang caranya itu yang memang berpoya-poya dan seperti apa itu melihatnya seperti apa Pak? Ya ini kalau bicara masalah ngaben nih, ngaben identiknya dengan Bali ya. Ya betul. Identiknya dengan Bali. Ya kalau di Bali ya itu biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja karena di sana adalah daerah pariwisata. Bagaimana ya tadi saya bilang bahwa agama kemudian budaya itu kalau dikemas dengan bagus, ya itu hasilnya. Orang datang ke Bali itu bukan lihat pantai, bukan lihat gunung, tetapi menyaksikan budayanya. Ya. Nah ini yang kalau kita yang hidup di luar Bali, ya. Itu seperti apa Pak Bapak melihat dan menyikapi sudut pandang itu? Kalau di luar Bali saya rasa sih masih di batas wajar ya, karena kita di luar Bali ini lebih kepada memang esensinya ya, nilai-nilai agamanya, nilai-nilai budayanya yang dipakai. Kalau di Bali tadi saya bilang bahwa itu memang mereka membranding karena memang berhubungan dengan pariwisata. Kalau kita di luar Bali, ya kita memang benar-benar melakukan itu sebagai ritual akhir daripada perjalanan kehidupan manusia, yaitu pengabenan tadi. Dan terutama di Sumatera Selatan saya rasa tidak ada ya sampai seperti di Bali sampai miliar-miliaran menghabiskan dana. Ya itu tadi saya bilang bahwa itu karena memang di sana berkaitan dengan pariwisata, berbeda dengan di Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah sekarang Pak, budaya agama memang menarik sekali. Yeah. Kadang lihat kita melakukan ritual tradisi, ajaran agama kita melakukan upakaryatnya. Nah kadang-kadang kan diiringi dengan musik gamelan, gong atau bleganjur. Itu kan bagian dari adopsi budaya. Bagaimana kalau itu tidak diiringi dengan budaya, dengan gongan tadi atau bleganjur tadi? Apakah beragamanya itu serasa lengkap atau memang ada yang kurang? Gitu. Kalau kita mau ngambil konteksnya cuma agama doang, agama saja ya tidak masalah sebenarnya tanpa iring-iringan tadi. Tetapi ini bicara masalah bagaimana kita, ini kan temanya bagaimana merawat nih, ya, bagaimana menjaga agama dan budaya. Artinya ada tanggung jawab tersendiri di generasi kita ini untuk merawat agama dan budaya. Nah jadi rasanya gimana kalau kita nih makan nih, makan masak sayur tanpa garam, tanpa penyedap rasa, tanpa bumbu, bagaimana rasanya? Hambaan, ya, jadi intinya ya itu tadi bahwa kita orang Indonesia yang punya budaya yang luar biasa ini, terutama kita Hindu Bali itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya kebudayaan dengan tradisi-tradisi itu. Jadi saya rasa sangat akan aneh ya kalau ada sebuah ritual tanpa yang tadi disebutkan pembicara tadi, tidak ada tari-tarian, tidak ada musik bleganjur, kekidungan. Itu rasanya kurang banget deh kalau jadi orang Bali seperti itu. Gitu. Oke. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan budaya, kita adalah Hindu itu sangat, tadi kan sering saya sampaikan, sangat menjunjung tinggi kebudayaan tradisi. Nah kadang-kadang ada banyak pertanyaan, saya juga sering berdiskusi dengan kawan-kawan pemuda itu, kebudayaan itu adalah hal yang ini kan, yang baik gitu kan, dari hasil kata Budi tadi bahwa, nah kadang-kadang Hindu Pak, pertanyaan kita sama nih, dari India, berasal dari India. Nah perbedaan antara budaya Hindu Indonesia dan Hindu India itu, ada teman-teman yang melihat kadang-kadang berbeda secara aplikasi, secara ajaran. Nah itu Bapak melihatnya seperti apa dikaitkan dengan agama? Apakah itu dengan budaya yang berbeda menyalahi aturan ajaran agama atau ajaran penganutnya? Itu seperti apa tuh? Karena banyak nih kadang-kadang pertanyaan itu muncul ke saya, ke teman-teman yang lain ketika kita diskusi terkait dengan itu. Kalau bicara Hindu ya tidak lepas juga dari India, ya kan? Tapi kalau bicara Hindu di Indonesia tidak lepas dari Bali. Ya betul.
Jadi pada sejarahnya Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para resi, itu sudah difilterisasi, artinya sudah disaring, sudah disesuaikan nih dengan keadaan sebuah wilayah, terutama di Nusantara di Indonesia ini. Itu tadi saya bilang konsep daripada Desa Kalapatra itu sudah benar-benar disesuaikan. Hindu India dengan tradisi, dengan budayanya yang kental, itu sudah berkembang di sana. Tetapi di Indonesia kita dengan budaya dan adat tradisi Nusantara itu sudah disesuaikan. Artinya tidak perlu ada pembandingan nih, Hindu India gini, Hindu Bali, Hindu Jawa gini, tidak perlu ada perbandingan. Intinya tetap sama gitu ya. Intinya tetap sama, dan kita harus saling menghormati tentang perbedaan daripada adat tadi, karena tadi saya sampaikan tadi bahwa jangankan di Hindu India dan Indonesia, Hindu Indonesia di dalam saja berbeda. Indonesia ada Hindu Jawa, ada Hindu Bali, itu sudah jelas ritualnya berbeda. Artinya tidak ada perlu lagi diperdebatkan masalah itu. Intinya tetap berjalan beriringan. Oke, baik. Terima kasih, sangat menarik Pak perbincangan kita pada hari ini. Kita jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVRI masih setia menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu. Tadi sudah banyak kita sampaikan tentang bagaimana peran pemuda Hindu menjaga budaya dan agamanya. Mungkin rekan-rekan KMADI, Reka dan Kembang Ayu mungkin ada unek-unek, ada hal-hal yang ingin disampaikan atau dipertanyakan kepada narasumber kita dalam kesempatan ini, mungkin silakan. Ya. Baiklah, izin perkenalkan Tiang Komang Ayu Dendari dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kota Palembang. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa sekali mengenai budaya, agama, dan pemuda. Nah, saya di sini tergabung dalam organisasi
mahasiswa Hindu, di mana kebudayaannya tuh kan sudah jelaskan tadi banyak sekali kebudayaan tentang agama Hindu. Tapi kenyataannya saat ini banyak pemuda yang bahkan sudah enggan untuk mengetahui kebudayaan dari agamanya sendiri. Misalnya makan lebih ke kebudayaan Timur-Timur, ke Korea segala macam, itu sudah lebih condong ke sana. Mungkin bagaimana sih cara kami sebagai mahasiswa Hindu yang bisa memberikan wejangan mungkin kepada mereka yang lebih condong ke budaya Timur? Bagaimana caranya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Ayu. Pertanyaannya mungkin nanti Ilu Eka ditahan dulu, nanti dijawab dulu Pak. Bisa dipahami pertanyaannya tadi? Silakan langsung dijawab. Ya, terima kasih Komang Ayu ya. Komang Ayu dari KMHDI Palembang. Jadi kalau bicara masalah bagaimana bagaimana mensiasati, bisa dibilang ya, mensiasati anak-anak muda kita itu supaya lebih cinta ataupun lebih memahami adat budaya kita nih kan, karena udah terkesan condong ke timur tengah ataupun sudah condong ke Korea ya kan. Nah itu memang udah saya bilang tadi bahwa itu tantangannya zaman, memang tantangannya zaman. Lalu apa yang harus dilakukan? Satu, ya kita kalau mau dapat mutiara kita harus nyelam nih ya. Kita kalau mau dapat mutiara itu harus nyelam. Artinya apa? Kalian harus masuk ke dalam. Kalian harus pahami apa yang mereka mau. Kemudian manusia itu kan dibekali dengan pikiran. Bagaimana kalian mengolah pikiran kalian? Tadi saya sampaikan bahwa membranding sesuatu itu di zaman sekarang ini sangat penting sekali. Bahwa memang udah banyak nih, bahkan anak-anak muda udah ngelawar, udah nggak bisa bikin sate lilit, mungkin sudah tidak bisa. Nah, bagaimana kalian berkegiatan itu harus dekat dengan hal-hal itu, tetapi tetap sesuai dengan keinginan dan hobi mereka. Biar tidak ada biar tidak terkesan bahwa kita kuno banget seperti itu. Artinya berkegiatanlah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tanpa meninggalkan budaya dan tradisi kita. Seperti itu. Oke, baik, bisa dipahami? Oke, mungkin Ilu Eka, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik. Izin bertanya, Bli. Tadi kan Komang Ayu berbicara bahwasanya bagaimana kalau misalnya lebih ditonjolkan budaya asing. Nah, ini di sini jadi timbul pertanyaan, apakah kita sebagai pemuda itu diharuskan hanya mencintai atau melakukan budaya sendiri? Apakah kita tidak boleh mengikuti ataupun mencintai dari budaya asing? Nah, itu tanggapannya gimana? Makasih, Bli. Oke, mungkin itu menarik juga. Silakan Pak, dijawab pertanyaan dari saudara kita tadi. Memang luar biasa ini. Dua generasi emas bisa dibilang daripada Hindu di Sumatera Selatan. Jadi pertanyaannya ini sangat menarik sekali. Jadi saya ini berpikir nih, benar juga nih pertanyaan tadi. Apakah nggak boleh nih kita mengadopsi budaya lain? Ya jawabannya itu saja boleh. Karena kita ini sudah hasil daripada percampuran sebuah budaya. Kita, orang tua kita ataupun pendahulu kita itu ada yang datang transmigrasi ke Sumatera Selatan, ada yang datang ke Sumatera Selatan ataupun pindah di Sumatera Selatan. Kita sudah berbaur nih dengan budaya-budaya di sini. Udah jelas banget. Artinya itu tidak masalah. Tetapi kembali kepada tadi saya bilang, esensi daripada budaya dan agama itu jangan sampai ditinggalkan. Budaya itu harus terus memperkaya dirinya untuk memperkuat zaman. Artinya budaya itu harus terus disesuaikan dengan zaman agar dia tidak hancur. Diperkaya tetapi tidak dihancurkan ataupun tidak dihilangkan. Itu saja sebenarnya. Oke, baik, intinya tadi saya ambil adalah intinya kita tetap memperkaya, memperdalam, tapi tidak menghancurkan budaya itu sendiri. Nah sekarang tanggapannya terkait dengan budaya. Mungkin di serial Mahabharata perbincangan antara si Sri Krishna dan si Bhisma itu bagaimana budaya itu kalau sudah mengeksploitasi, budaya itu sudah menjadi alat menyiksa bagi masyarakatnya, akan diruntuhkan dan akan timbul budaya baru. Nah itu
tanda-tanda timbulnya budaya baru atau timbulnya tradisi-tradisi baru. Nah, dalam sudut kita beragama Hindu, kita melihatnya itu seperti apa, Pak? Itu hal yang memang seharusnya terjadi, hukum alam, atau memang kita yang memposisikan bahwa ya ini udah nggak layak gitu budaya itu. Kalau bicara ini ya sebenarnya kita tetap harus berkaca pada diri kita, terutama kita generasi-generasi yang lahir di Indonesia, kita generasi-generasi Bali yang lahir di Sumatera Selatan seperti itu. Seiring perkembangannya zaman itu semua budaya itu sudah berubah. Ya. Itu bisa dikatakan benar-benar. Kenapa? Karena ya contoh pakaian sajalah dari sekarang. Ya. Kita lihat bagaimana di zaman dahulu orang-orang mungkin perempuannya tidak ada menggunakan tutup dada bahkan ya kan. Ya. Nah, tapi sekarang sudah menggunakan, artinya udah jelas nih budaya itu terus berkembang sesuai zaman dan sesuai dengan tuntutan zaman itu harus berkembang. Nah, bicara tadi masalah bagaimana budaya mulai menginvasi ataupun mengeksploitasi masyarakat gitu kan. Masyarakat. Ya itu kembali kepada pribadi masing-masing nih, dan juga bagaimana kita terutama nih saya bicara masalah generasi muda, bagaimana kita harus yakin dan percaya bahwa budaya kemudian kultur yang ada di Indonesia itu sudah sesuai dengan keadaan kita, artinya sudah sesuai dengan intisari beragama. Ya, intisari beragama. Jadi kita harus percaya bahwa di Nusantara ini udah kaya banget nih sama budaya. Jadi rasanya kalau kalau mau keluar kita kupas dulu di dalam. Kita kupas dulu budaya-budaya dalam kita baru boleh keluar. Itu. Jangan sampai nanti kita udah keluar nih, udah kemana, udah ke India, udah ke Timur Tengah, kemana. Nah, kita budaya kita aja belum tahu. Seperti itu. Artinya kebudayaan beragama. Kita kadang-kadang beragama, Pak. Tadi timbul juga kadang-kadang pertanyaan bahwasannya agama itu kita berbudaya, tradisi. Kadang-kadang saya juga temui di lapangan, kadang-kadang mungkin karena kurangnya pemahaman tadi ya, sehingga kadang-kadang hari ini rainan, besok rainan, pokoknya setiap hari kena rainan atau setiap bulan. Nah itu seperti apa, Pak? Apakah memang bisa dikurangi terkait dengan ajaran agama kita sebagai umat Hindu? Kadang-kadang kan kita nih, kalau dulu zaman orang tua kita mungkin belum bekerja, kita bisa masih melakukan budaya dan tradisi setiap hari mencanang, ini di sembahyang tiap hari di rumah pakai ritual-ritual. Nah sekarang dengan perkembangan zaman yang teknologi, saya kuliah mungkin bekerja, istri mungkin udah bekerja. Bagaimana, Pak? Tradisi itu tetap bisa dijalankan atau dirubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri? Apakah memang itu menyalahi aturan ajaran agama kita atau memang kita dianggap tidak relevan dengan budaya yang sudah dulu kuno seperti itu? Ya kalau pertanyaan tadi pembawa acara ini sebenarnya berbobot sekali ya pertanyaannya, berbobot sekali. Jadi memang kayaknya terutama yang di kota nih, yang di kota. Kayak adik-adik juga yang di kota. Kayaknya kalau mau bikin canang, bikin bantun itu kan susah nih. Beda nih kalau kita di daerah ya. Kita di daerah kelapa udah banyak. Ya. Secara materi ada kan, bahan-bahan ada. Di kota bukan hanya bahan yang susah, tapi waktu kadang susah. Iya betul. Ngambil simpelnya saja. Nah itu dikaitkan dengan sudut pandang agama. Itu seperti apa? Kembali saya bilang bahwa agama dan budaya itu dua hal yang berbeda tetapi berkaitan. Ya sekarang kalau memang teman-teman ataupun adik-adik memang tidak bisa melakukan merawat budaya, misalnya bikin canang segala macam karena keadaan, yaitu karena keadaan. Misalnya adik-adik di kota. Tapi ketika pulang ke daerah, kalian harus tetap melaksanakannya. Artinya ini hanya masalah keadaan saja dan tempatnya. Jadi kalau esensi beragama, ya beragama. Esensi berbudaya, ya berbudaya. Kan tidak mungkin kalian nih ke Timur Tengah, terus sana harus kalian bikin Banten, kan tidak mungkin nih, gitu kan.
apakah kalian dengan tidak bikin banten kalian tidak beragama dan tidak berritual kepada Tuhan? Kan tentu saja tidak. Artinya itu tadi saya bilang, desa Kalapatra itu harus jadi patokannya, menyesuaikan keadaan, menyesuaikan ajaran dengan keadaan sebuah wilayah. Nah, itu jadi kata kuncinya. Nah sekarang muncul juga pertanyaan terkait itu tadi. Apakah jika tradisi itu dilakukan, apakah itu bisa memberatkan terkait dengan ajaran agama atau hal yang dilarang? Kadang-kadang kan budaya kita mungkin sembahyang lebih ke 3 kali. Nah sekarang apakah kalau kaitannya dengan budaya, apakah dengan persembahan itu cukup atau memang kadang-kadang kita nih banyak gengsinya nih? Ya gengsinya, wah persembahan misalnya mau ada perayaan hari suci ini, pajugannya harus 2 meter, gitu kan? Kadang ada yang cuma ngaturan buah saja. Nah itu apakah lazim dilakukan terkait dengan ajaran agama atau memang dari kitanya hanya makan gengsi aja gitu juga? Ya mungkin kalau bicara itu kayaknya sih mungkin lebih kepada gengsi ya. Karena nggak ada tuh tuntutannya supaya buahnya 5 kilo misalnya, kan nggak ada. Misalnya 2 meter ya, gitu kan. Misalnya harus diukur 2 meter kan nggak gitu ya kan. Kalau sudut pandang anak muda rasanya memang banyak sekali hal-hal simpel yang memang kita inginkan yang simpel ya, tetapi balik-balik ke tadi, kalau saya lebih tekankan bahwa kita menyesuaikan dong keadaan kita lah. Kalau kita ada busung, kalau kita ada buah ya gunakan dong. Tapi kalau tidak ada ya sudah, cukup dengan tangan kosong sekalipun itu Tuhan tetap menerima. Karena kan banyak nih sloka-sloka yang memperkuat itu kayak tadi, dengan jalan dengan cara apapun engkau datang kepadaku, aku akan tetap menerima. Artinya apa? Ya artinya kita ini kan Hindu yang universal nih. Tidak harus kita pakai banten, tidak harus kita kasih buah yang banyak. Kalau memang tidak ada, jangan memaksakan. Oke, artinya nah sekarang Mbak, dengan tantangan arus globalisasi yang sangat tinggi, sangat cepat, kadang-kadang kita sebagai manusia, kebutuhan kita manusiawi saja sudah kompleks ya Mbak. Sudah kompleks kebutuhan, misalnya anak, istri, dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah berumah tangga, harus uang bulanan ini itu. Nah, sekarang dikaitkan dengan kita sebagai pemuda atau yang terus menjaga budaya dan agama Hindu itu sendiri. Dengan kita aja sudah banyak kebutuhan. Terus ditambah lagi kebutuhan berbudaya tadi, yang harus inilah, mecanang itulah. Nah, itu kalau ada kiat atau solusi, apa sih yang harus kita lakukan sih Pak? Supaya bisa berjalan beriringan nih, tidak memberatkan kita, kebutuhan banyak, tapi budaya dan tradisi tetap jalan gitu. Ini curhat ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Oke, mungkin ini unek-unek dari anak muda juga ya. Itulah makanya. Kalau ngomongin seperti itu memang sangat riskan sekali ya, sangat ini banget sensitif sekali ya. Tetapi kita coba kupas sedikit ya, bahwa hal-hal beragama itu jangan sampai memberatkan. Tadi saya bilang bahwa kita tuh beragama tuh harus bahagia, harus happy gitu kan. Masa kita datang ke pura beribadah dengan muka yang cemberut, dengan dengan unek-unek di dalam diri, mikirin utang ya, gitu kan. buah nih boleh ngutang, nggak gitu dong ya kan. Jadi artinya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita paksa-paksakan. Kadang yang memaksakan itu sebenarnya gengsi, bukan agama dan budayanya loh sebenarnya. Tetapi gengsinya kita, gengsi yang memaksakan kita jadi kayak gitu. Artinya hal yang harus kita kurangi adalah gengsinya. Sebelum jauh sampai ke agama dan ke budaya, kita harus kurangi dulu gengsinya. Ini yang paling penting sekali. Nah, anak muda di era sekarang ini, saya yakin juga banyak yang nggak bisa nih bikin banten. Ya. Banyak yang bikin canang, banyak nggak bisa. Nah, itu harus disadari juga bahwa kita tuh punya tanggung jawab moral nih, punya tanggung jawab moral terhadap bangsa kita, terhadap tradisi kita, budaya kita. Artinya itu harus terus digali, jangan ditinggalkan begitu saja. Iya, artinya ada kesadaran dalam diri agar kebudayaan dan ajaran agama tetap berjalan beriringan, tidak memberatkan dan bikin pusing kepala gitu Pak. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Perbincangan kita sangat menarik, tapi kita jangan kemana-mana.
Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih setia menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu tentang bagaimana peran pemuda Hindu dalam menjaga budaya dan agamanya. Tadi sudah banyak yang kita bahas terkait dengan budaya, tradisi,
pemuda itu sendiri. Nah, mungkin Pak sebagai apa namanya? Tadi kan saya sudah sampaikan pertanyaan. Mungkin kiat-kiat tadi Pak, mungkin lebih ditekankan agar teman-teman di sini, pemirsa di rumah bisa mudah mencernanya bagaimana sih beragama dan berbudaya itu bisa berjalan relevan, berjalan seiring berjalannya waktu yang dunia yang globalisasi ini, tapi kita tetap bisa menjaga dan melestarikan budaya itu. Mungkin kiat-kiat trik khusus kepada pemuda kita yang di pemirsa yang di rumah yang nonton dan kita yang ada di studio ini. Baik, langsung saja nih. Ya. Yang pertama, kiat-kiatnya adalah yang pertama, kalian harus mencintai. Kalian harus mencintai apa yang ingin kalian kerjakan. Termasuk masalah budaya ini, kita harus mencintai itu budaya itu. Dengan mencintai berarti kita akan sadar dan kita akan terus mengembangkannya. Itu satu. Yang kedua, kalian harus terus berinovasi. Kalian harus terus berinovasi di dunia budaya juga. Kalian harus berinovasi. Bagaimana mengembangkan budaya, tetapi tadi jangan sampai meninggalkan asal ataupun ajaran agama itu. Yang ketiga, bagaimana kalian itu berjalan antara budaya dan agama tidak saling bergesekan. Kalian tidak saling bisa dibilang kayak tumpang tindih gitu ya. Terkesan biar tidak ada terkesan bahwa aku lebih ke budaya, aku lebih ke agama. Tidak. Beragama itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan berbudaya itu adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, tetapi lewat manusia dan lewat lingkungannya. Artinya itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda tetapi dua hal yang berkaitan. Nah, sebagai anak muda Indonesia nih terutama, anak muda Indonesia yang harus memang benar-benar harus menjaga budaya kita harus sadar itu tanggung jawab kita jaga budaya. Itu tanggung jawab kita menjaga tradisi kita. Bahwa Indonesia tidak akan berdiri sampai hari ini ketika budayanya sudah hancur. Nah, itu jadi harus kesadarannya. Jadi itu hal-hal. Mungkin tadi mungkin kalau dari narasumber sendiri ada keresahan mungkin terkait dengan budaya dan agama ini. Mungkin apa sih keresahannya sehingga kita bisa akomodir itu? Kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak pernah resah dengan orang lain ya. Saya resah dengan saya resah dengan diri saya sendiri. Oh gitu ya. Karena sampai hari ini saya masih ketika saya buka buku nih, ketika saya baca Bhagavad Gita itu, saya selalu menemukan banyak kekurangan, bukan di Bhagavad Gitanya, tetapi di diri saya. Saya semakin merasa bodoh nih. Semakin dibuka, saya semakin merasa bodoh. Ternyata berarti selama ini yang kurang dari kehidupan saya adalah saya kurang belajar dan kurang mencari tahu. Baik, oke. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah banyak tadi diskusikan, rekan kita sudah bertanya, narasumber sudah banyak memberikan pemahaman materi terkait dengan peran pemuda Hindu dalam menjaga budaya dan tradisi. Mungkin terakhir Pak, supaya kita bisa mencerna dan ini memberikan closing statement untuk pemirsa dan rekan-rekan di rumah dan kita di studio. Baik, jadi closing statementnya kalau dari saya intinya beragama itu hubungan antara kalian dengan Tuhan, kemudian berbudaya itu adalah hubungan kalian dengan sesama manusia dan sebagai tanggung jawab moral kalian terhadap bangsa. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Made Sumartawan sudah banyak memberikan apa yang kita bahas hari ini. Sekali lagi terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan sudah menyaksikan siaran kami selama kurang lebih 60 menit berjalan. Semoga apa yang bisa kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, diri narasumber dan rekan-rekan semua, tentunya kepada pemirsa TVRI di rumah dan dimanapun Anda berada. Baik, saya Made Sudiama pamit undur diri dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri jika ada salah-salah kata saya. Mohon maaf dan pada Edi Sang Yang Widi mohon ampun dan kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.